Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi oceanografi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang dinamika pesisir dan juga morfologi yang ada di sekitar pesisir. Nah, PowerPoint kali ini merupakan hasil kumpulan dari beberapa sumber, seperti Diktat Kebumian dan juga PowerPoint dari Pak Adnan Hendrawan. Langsung aja, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan oceanografi. Nah, jadi kata oceanografi di dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu oceanography. Nah, oceanografi ini merupakan kata majemuk yang berasal dari kata ocean dan juga graphy dari bahasa Yunani atau graphein dari bahasa Latin yang berarti menulis. Jadi, menurut arti katanya, oceanografi berarti menulis tentang laut. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kalian masih baru mendengar kata oceanografi, pada intinya oceanografi kita akan mempelajari tentang lautan, tentang laut. Nah, yang kita pelajari itu mencakup fisika, kimia, bahkan biologi. Jadi jangan sampai kaget kalau misalkan kalian menemukan materi yang berhubungan dengan fisika, kimia, ataupun biologi. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita akan bahas mengenai morfologi dasar laut terlebih dahulu. Nah, pada dasarnya, morfologi dasar laut itu dibedakan menjadi beberapa kenampakan besar. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan tepi benua. Jadi yang pertama, itu ada yang disebut dengan tepi benua. Nah, tepi benua itu dalam bahasa Inggris biasa disebut continental margin. Ini merupakan bagian yang meliputi bagian dari benua, benua yang tenggelam, dan zona transisi antara benua dan juga cekungan samudra. Nah, berdasarkan pada kondisi aktivitas kegempaannya, vulkanismenya, dan pensesaran, tepi benua itu dapat lagi dibedakan menjadi tepi benua aktif atau active margin, dan juga ada yang namanya tepi benua pasif atau passive margin. Nah, apa sih bedanya, Kak? Nah, yang pertama, untuk active margin sendiri itu ditandai dengan banyaknya aktivitas kegempaan, vulkanisme, dan juga pencesaran. Sedangkan kebalikannya, passive margin itu dicirikan dengan sedikitnya aktivitas kegempaan, vulkanisme, dan juga pencesaran. Nah, di tepi benua ini terdapat lagi beberapa kenampakan-kenampakan yang mungkin aja kalian temui. Yang pertama, itu ada paparan benua atau continental shelves. Nah, jadi paparan benua ini merupakan bagian benua yang tenggelam dengan kemiringan lereng yang sangat kecil. Lalu, yang kedua itu ada lereng benua atau continental slope. Ini merupakan bagian dari tepi benua dengan lereng yang curam. Dimulai dari tekuk lereng dari paparan benua sampai daerah tinggian benua atau biasa disebut continental rise. Dengan lereng sekitar 4 derajat. Jadi, lerengnya itu dibilang cukup terjal atau cukup curam dibandingkan dengan paparan benua. Nah, lalu yang ketiga itu ada morfologi tinggian benua atau yang biasa disebut dengan continental rise. Merupakan daerah transisi antara benua dan juga cekungan samudra. Untuk lebih jelasnya, ini. Jadi, bagian ini yang tertutup dengan air dan memiliki kecuraman yang tidak terlalu terjal disebut dengan continental shelf. Sedangkan bagian yang terjal ini disebut dengan continental slope.
Oke, lalu selain tepi benua, ada yang disebut dengan cekungan samudra. Nah, cekungan samudra ini biasa disebut dengan ocean basin, didefinisikan sebagai lantai samudra atau ocean floor yang sangat luas dan terletak pada kedalaman lebih dari 2000 meter. Nah, cekungan samudra ini juga terdiri dari beberapa fitur sama seperti dengan tepi benua. Yang pertama itu ada yang namanya pematang samudra atau biasa disebut dengan oceanic ridge, yang keberadaannya berkaitan dengan pembentukan sistem retakan atau rifting karena dua blok kerak samudra yang bergerak saling menjauh. Lalu yang kedua ada yang namanya dataran abisal atau abyssal plain. Adalah kawasan yang luas dan agak datar dengan kedalaman berkisar dari 4.000 sampai 5.000 meter yang dibatasi oleh pematang samudra atau benua. Lalu ada kenampakan pulau-pulau terumbu yang disebut dengan coral island, yaitu pulau yang terbentuk karena pertumbuhan koral. Nah, lalu yang keempat, itu ada palung atau trench. Jadi, terdapat di zona penunjaman lempeng tektonik. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan gunung laut atau seamounts, merupakan daerah gunung api bawah laut yang telah mati. Nah, jadi di sini ada ilustrasi yang lebih jelas agar teman-teman bisa memiliki gambaran. Oke, ini bagian yang ditanda ini adalah atol, lalu di sini ada seamount, lalu di sini ada volcanic arch. Nah, bagian sini adalah continental rise. Jadi continental rise ini adalah bagian menanjak sebelum sebelum continental slope. Tadi kan continental slope itu merupakan bagian yang memiliki kecuraman yang cukup terjal. Nah, continental rise ini adalah bagian sebelum tanjakan yang cukup terjal itu. Jadi bagian yang agak sedikit menanjak. Nah, untuk continental shelf ini, oke. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, apa sih bedanya guyot, atol, seamount, barrier reef, atau volcanic island? Nah, dari gambar ilustrasi sudah sangat jelas terpapar. Yang pertama itu adalah volcanic island. Jadi, volcanic island ini merupakan daerah gunung api aktif yang ada di tengah samudra, di mana bagiannya itu sampai terlihat di atas permukaan laut. Jadi disebut dengan volcanic island. Nah, lalu yang kedua itu adalah sinking island. Nah, sinking island ini apa? Sinking island ini adalah ketika di si volcanic island ini sudah tidak beraktivitas, maka akan terkikis dan yang awalnya terlihat lebih tinggi menjadi menurun, sehingga disebut dengan sinking island. Lalu, ada yang disebut dengan guyot. Nah, guyot ini merupakan bagian dengan puncak yang datar dan berada di bawah permukaan air laut. Ini juga dapat disebabkan dari sinking island yang terus menipis atau terkikis berbagai gaya yang ada, baik itu dari air hujan atau terkikis dari air laut, sehingga akan menimbulkan kenampakan yang datar di atasnya yang disebut dengan guyot. Lalu yang keempat, ada yang namanya barrier reef. Nah, barrier reef ini apa, Kak? Nah, barrier reef ini sebenarnya sama, awal mulanya bisa berasal dari volcanic island yang terus mengalami penurunan dan juga pengikisan. Namun, barrier reef ini dia berbeda dengan guyot ataupun sinking island, di mana barrier reef ini di sekitar di pinggirnya itu terlihat seperti ada terumbu-terumbu karang, namun di bagian sini sudah terisi dengan air laut, dan bagian sini merupakan hasil dari kikisan yang masih menonjol di atas permukaan laut. Jadi sehingga menimbulkan kesan bahwa terdapat pulau yang dikelilingi
oleh banyak terumbu karang. Nah, lalu yang kelima itu ada yang namanya atol. Nah, atol ini ketika si sinking island yang tadi sudah terus terkikis itu akhirnya tidak nampak di atas permukaan laut dan yang hanya nampak itu adalah eh, terumbu karang yang berbentuk seperti cincin. Ini disebut dengan atol. Nah, lalu ada yang namanya seamount. Seamount ini merupakan sinking island yang sudah eh, terkikis dan berada di bawah permukaan air laut. Jadi bedanya dengan volcanic island adalah sisi mount itu dia tidak terlihat menyembul di atas permukaan air laut dan juga merupakan gunung yang tidak aktif. Jadi berbeda dengan Guyot ya. Kalau Guyot itu bagian puncaknya rata seperti meja. Tapi Seamount ini memang berbentuk kerucut sempurna seperti gunung pada umumnya, namun tidak menghasilkan magma dan juga tidak menyembul di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika pesisir. Nah, dinamika pesisir yang pertama itu ada di wilayah pesisir. Nah, wilayah pesisir atau coastal area adalah suatu wilayah peralihan antara darat dan juga lautan, di mana batas wilayah pesisir meliputi yang pertama adalah batas ke arah darat. Nah, batas ke arah darat ini merupakan bagian daratan yang masih terpengaruh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Lalu, ada yang namanya batas ke arah laut. Batas ke arah laut ini merupakan bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti pencemaran. Nah, jadi ada pembagian-pembagian di wilayah pesisir, teman-teman. Oke, kita langsung aja bahas. Yang pertama, itu adalah pesisir atau coast. Nah, pesisir atau coast merupakan zona yang ke arah laut dan dibatasi oleh ketinggian maksimum gelombang badai atau storm wave, dan ke arah darat dibatasi oleh bagian daratan yang dipengaruhi oleh proses-proses lautan. Nah, pantai atau shore merupakan zona yang dibatasi oleh garis pasang terendah atau low tide shoreline dan ketinggian maksimum gelombang badai. Pantai dapat dibedakan lagi menjadi dua subzona, yaitu backshore, yaitu berada di atas garis pasang tertinggi high tide shoreline, dan ada yang namanya foreshore, berada di antara garis pasang terendah dan garis pasang tertinggi. Nah, lalu ada yang namanya nearshore atau surf zone. Jadi di nearshore ini biasanya dimanfaatkan oleh para peselancar untuk berselancar karena di sini tempat pembentukan gelombang pecah. Jadi sangat cocok untuk para surfer. Nah, zona ini merupakan zona yang berada di bawah garis pasang terendah dan juga merupakan tempat pembentukan gelombang pecah. Lalu ada yang namanya offshore, yaitu zona lepas pantai. Untuk ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, jadi kita bisa sebut beach wilayah near shore dan juga shore ini. Nah, shore sendiri dibedakan lagi menjadi foreshore dan juga backshore. Seperti pengertiannya, wilayah backshore ini adalah batasnya. Maksudnya apa? Jadi batas ini merupakan batas ketika si air itu berada di atas garis pasang tertinggi. Jadi ini merupakan garis pasang tertinggi, garis batas pasang tertinggi. Nah, lalu backshore itu dia sampai ke sini. Batasnya dengan pesisirnya. Nah, untuk yang kedua itu foreshore. Nah, foreshore ini apa? Kalau foreshore ini merupakan wilayah di pantai di mana batas akhirnya itu adalah si pasang tertinggi dengan pasang terendah. Ini adalah garis pasang terendah ketika air sangat surut, dan ini adalah garis pasang tertinggi ketika air sangat
tinggi. Sehingga wilayah ini disebut dengan wilayah foreshore. Nah, sedangkan untuk di wilayah sini, ini disebut dengan nearshore. Jadi teman-teman lihat ilustrasinya, itu ada gelombang pecah yang terbentuk sehingga daerah ini merupakan wilayah yang strategis untuk para surfer melakukan aksi surfingnya. Nah, lalu ada yang namanya bagian offshore. Bagian offshore ini adalah bagian lepas pantai di mana sudah tidak ada terbentuknya gelombang pecah. Oke, berbicara tentang kenampakan sekitar pesisir, tetap kenampakannya dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu erosional dan juga deposisional. Yang pertama adalah kenampakan erosional. Jadi kenampakan erosional itu, oke, apa sih yang dimaksud dengan kenampakan erosional? Jadi kalau yang erosional ini merupakan kenampakan yang terjadi karena hasil erosi atau pengikisan. Pengikisan. Sedangkan untuk daerah deposisional atau untuk kenampakan deposisional ini berasal dari pengendapan. Nah, jadi di daerah pesisir itu terdapat banyak sekali berbagai jenis kenampakan yang disebabkan oleh proses erosi atau proses deposisi. Yang pertama itu adalah bentukan erosional. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada beberapa proses, ada beberapa kenampakan seperti ada sea stack, lalu ada sea cave, ada headland, dan juga sea arch. Sea arch ini yang ini ya, teman-teman. Nah, itu merupakan bentuk kenampakan erosional di sekitar pesisir. Nah, lalu ada yang disebut dengan bentukan deposisional. Nah, apa sih contoh-contoh dari bentukan deposisional? Nah, yang pertama itu ada yang namanya spit. Nah, spit ini adalah bagian pasir yang seperti ini. Yang dia bentukannya sejajar dengan garis pantai. Itu dinamakan dengan spit. Nah, lalu ada yang namanya tombolo. Tombolo ini merupakan hasil bentukan deposisional, di mana ini merupakan kumpulan pasir yang menghubungkan antara garis pantai dengan sebuah pulau. Jadi, jalannya ke pulau ini disebut dengan tombolo. Nah, kalau delta ini merupakan hasil endapan dari aliran sungai. Ya, ini delta. Lalu ada yang namanya Barrier Island, di mana Barrier Island ini merupakan pasir yang letaknya itu cukup jauh dari pesisir dan menghalangi air laut atau gelombang laut itu langsung sampai ke pesisir. Makanya disebut dengan Barrier Island atau pembatas. Nah, lalu ada yang namanya lagun. Lagun ini merupakan daerah di pantai, daerah yang tergenang air laut, namun dia tidak langsung berhubungan dengan air laut. Jadi ada suatu penghalang seperti Barrier Island ini, sehingga air lautnya itu seperti terkurung gitu. Itu disebut dengan lagoon. Oke? Nah, ini Bay Barrier. Bay Barrier, Bay itu artinya teluk ya teman-teman. Jadi kalau kita terjemahkan, ini artinya adalah pembatas teluk. Jadi merupakan kumpulan pasir yang menghalangi teluk ya, menghalangi air tergenang yang berbentuk teluk. Jadi menghalangi teluk. Oke, jadi itu dia video kali ini mengenai morfologi dari wilayah pesisir dan juga pengenalan dari oceanografi. Di video selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang gerakan-gerakan air laut. Semoga membantu.